Hello 7th graders, back again with me, Miss Ria, in another listening class. We'll continue to Unit 7 ya. Halo lagi kelas 7, ketemu lagi sama Miss Ria nih di kelas listening. Hari ini kita lanjut ke Unit 7 ya. The title is Food for Thought. Please open your textbook, prepare the notes, and listen carefully to the explanation. Siapkan buku cetaknya, siapkan buku catatan, dan perhatikan, dengarkan dengan baik penjelasannya. Well, for Unit 7, the indicators for the listening part are two. The topic is about food and eating, and for the listening skill is listening for main idea. Indikatornya ada dua ya, yang satu untuk topik, yaitu food and eating, topiknya, sementara keterampilan yang harus kalian kuasai adalah listening for main idea. Dengarkan untuk mencari main idea atau ide pokok. Dicatat ya. Let's begin with the listening topic first. Kita mulai dengan topiknya terlebih dahulu ya. The topic once again is food and eating. Makanan dan makan. Ever heard the term, you are what you eat? What does it mean? It means it is important to eat good food in order to be healthy and fit. Have you eaten well? Do you know that breakfast is the most important meal of the day? If you haven't eaten well, then it isn't too late to begin. Pernah dengar nggak sih istilah kamu adalah apa yang kamu makan? Maksudnya apa nih? Maksudnya bahwa penting untuk makan makanan yang sehat supaya kita tetap fit, tetap bugar, dan tetap sehat. Nah, masalahnya apakah kalian sudah eaten well, sudah makan dengan benar? Porsinya, kemudian apa yang kalian makan, apakah seimbang antara misalnya karbohidrat dengan lemaknya, dengan proteinnya, dan yang lain-lainnya? Yuk, dicek. Dan apakah kalian tahu bahwa sarapan adalah makan paling penting tiap hari? Jadi kalian harus setiap hari sarapan, karena itu adalah makanan yang paling penting. Dimana pagi-pagi otak kalian itu butuh nutrisi untuk melakukan, selain otak ya, tapi badan kalian juga butuh nutrisi untuk melakukan aktivitas, baik secara fisik, yang harus angkat-angkat berat misalnya, apalagi ketika harus menggunakan otak kalian untuk berpikir. Jadi jika kalian tidak makan pagi, otomatis kalian tidak punya energi yang cukup untuk melakukan semua aktivitas kalian. Nah, jika kalian masih belum haven't eaten well, belum makan dengan baik dan benar, yuk, masih belum terlambat untuk makan dengan baik dan benar. Yuk, mulai hidup sehat. Dari mana? Dari diri sendiri terlebih dahulu. Let's check the power up. Kita pemanasan dulu ya sebelum masuk materinya. What are the advantages and disadvantages of eating in this way? Pertanyaannya adalah apa sih keuntungan dan kerugian dari cara makan di bawah ini? Ada 3 nih. The first one, take away pizza at home with friends. Jadi makan pizza bareng teman-teman di rumah. Next one, a family dinner in restaurant. Makan malam bareng keluarga di restoran. Dan ketiga, a snack from a street food seller.
makanan ringan yang dijual di penjual makanan di pinggir jalan. Yuk, coba kita cek keuntungannya apa dan kerugiannya itu apa. Oke, let's check. A is for advantage ya. Atau keuntungannya. D is for disadvantage. Kerugiannya. Take away pizza at home with friends. Keuntungannya apa? Maybe fun and cheaper. Menyenangkan karena kita makan bareng sama teman-teman. Murah, kenapa? Karena kita bisa patungan. Coba kalau misalnya beli pizzanya pakai uang sendiri, lumayan kan harganya. Tapi kalau misalnya bareng teman-teman patungan, nggak akan terlalu kerasa, ya nggak ngeluarin uangnya. What about the disadvantage? Kerugiannya itu apa? First one, it's unhealthy. Jelas ini adalah tidak sehat. Kenapa? Kita nggak tahu bahan bakunya itu ada pengawetnya atau tidak. Ada campuran bahan kimia lain nggak? Nah itu. Next one, not enough. Mungkin nggak cukup. Kalau misalnya saya makan satu potong saja udah kenyang. Mungkin ada temennya yang makan bahkan satu loyang besar pizza masih belum kenyang misalnya. Jadi beli satu loyang mungkin tidak cukup. Nah, seperti itu. Ini contoh miss ya. Coba kalian pikirkan juga contoh kalian masing-masing. Next one-nya adalah a family dinner in restaurant. Advantage-nya apa? Mungkin quality time. Kita bisa bareng-bareng, bisa ngobrol sama mama, sama papa, sama saudara-saudara yang lain ketika kita makan malam di restorannya. Disadvantage-nya apa kira-kira? Yang paling utama adalah expensive. Rata-rata yang namanya restoran itu harganya mahal ya enggak? Seperti itu. Jadi kalau misalnya terlalu sering, wah bisa-bisa bangkrut. Seperti itu. The third one, a snack from a street food seller. Gimana kalau kita jajan di tukang jualan kaki lima misalnya yang di pinggir-pinggir jalan? Keuntungannya apa? This one. Advantage-nya cheap and plenty. Biasanya murah ya nggak yang dijual di pinggir jalan itu. Apalagi yang pakai gerobak. Apalagi yang kalau misalnya pakai yang dipanggul ininya tempat jualannya. And plenty, dan jumlahnya biasanya banyak ya enggak. 5.000 bisa kenyang. Nah itu. But there is a huge disadvantage. Tapi ada nih kekurangannya yang paling kentara. Apakah itu? It's unhygienic. Kemungkinan besar ini tidak higienis, tidak bersih. Oh, tidaknya lupa. Sebentar. Tidak bersih. Kenapa? Kita nggak tahu. Dicucinya airnya air bersih bukan? Ya nggak? Seperti itu. Kemudian minyaknya kalau misalnya digoreng, minyaknya sudah berapa kali dipakai. Nah, seperti itu. So, everything will have advantage and disadvantage. Semua pasti akan punya kekurangan dan kelebihan. Bahkan di restoran saja ada kekurangannya seperti itu. Next part is the skill part. Yang berikutnya kita bahas listening skill-nya. Keterampilannya apa sih yang harus kalian kuasai di unit 7 ini? The skill is for listening for main idea. Di sini kalian harus bisa menemukan main idea atau ide pokok dari rekaman yang kalian dengarkan. So, once again, please listen carefully. Tolong dengarkan dengan teliti. At least twice. Setidaknya dengarkan 2 kali ya. Okay, let's begin with main idea. What is main idea? Kita mulai dari main idea dulu. Apa sih yang namanya main idea? Main idea is the main point the speaker and or the writer is trying to say. Jadi main idea atau ide pokok itu adalah kunci utama. Main point itu kunci utama ya,
apa yang dikatakan atau yang ditulis dari si pembicara atau penulisnya yang mau disampaikan. Jadi inti utama pembicaraannya, inti utama tulisannya itu apa? Itu yang disebut dengan main idea. Question is how to spot the main idea. Yang jadi pertanyaan, Miss, kita tahu main idea-nya dari mana? There are 3 steps. Ada 3 langkah nih yang bisa kalian gunakan ketika kalian mencari main idea. The first one is listen to certain phrases the speaker use. Example, the point is, the important thing is that blah blah blah. What I'm going to talk about today is blah blah blah. Jadi perhatikan ada kata-kata khusus, frasa-frasa khusus yang biasanya diungkapkan oleh si pembicaranya. Kalau misalnya pembicaranya memberikan atau bukan memberikan tapi mengungkapkan apa yang mau dia dibicarakan dengan menggunakan kata nih 1. The point is, kuncinya adalah sudah pasti itu akan kalimat lanjutannya, frasa lanjutannya itu akan menjadi main idea-nya. Atau kalau misalnya 2 menggunakan the important thing is that, yang pentingnya adalah, nah itu akan menjadi poin utamanya. Begitu pula ketika pembicaranya menggunakan frasa ini. I'm going to talk about blah 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 today. Atau what I'm going to talk about today is blah blah blah. Saya mau ngomongin ini. Nah itu yang akan menjadi main idea-nya. Ya. Once again, sekali lagi, ini belum tentu menggunakan yang sama persis seperti ini. Tapi sekali lagi, dengarkan baik-baik yang mau disampaikannya apa, itu yang akan menjadi main idea-nya. Next step, yang kedua, caranya gimana? Listen to repetition. Repetition itu apa sih, Miss? Repetition itu adalah pengulangan. Jadi dengarkan, kalau misalnya pembicaranya atau penulisnya, kalau dalam bentuk tulisan ya, itu ngomongin hal yang sama berulang-ulang, misalnya ngomongin tentang SMPK 5 berulang-ulang, di kalimat awal ada, kemudian di tengah-tengah penjelasan ada, di akhir penjelasan ada lagi, maka sudah bisa dipastikan bahwa itulah yang menjadi main idea-nya. Inti utamanya yang kita bahas apa? Adalah SMPK 5-nya. Dari segi bangunannya misalnya, dari segi gurunya misalnya, dari segi pembelajarannya. Nah itu ya. Next one, changes tones or vocal. Mungkin ini agak baru ya untuk kalian, tetapi ketika seseorang ingin menyampaikan tujuan utamanya, maksud utamanya, biasanya ada perubahan di nada suara mereka. Biasanya menjadi lebih tinggi. Nah kayak Miss sekarang nih, lebih tinggi. Kenapa? Karena Miss mau menjelaskan bahwa salah satu cara untuk menemukan main idea adalah dengan perubahan si suara. Bisa jadi naik, bisa jadi lebih keras suaranya, atau ada jeda. Seperti itu. Jadi hari ini kita akan membicarakan SMPK 5. Ada jeda dan bahkan pengucapan SMPK 5-nya naik. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kalian mendengarkan, perhatikan 3 ini baik-baik. Apakah ada kata-kata kuncinya atau frasa kuncinya? Pengulangannya apa? Berapa kali diulang? Misalnya, sering banget bahwa sudah berarti pasti itu adalah main idea-nya. Atau ada perubahan di vokalnya, di suaranya. Seperti itu. Ya. Okay, let's practice. Listen to the audio. Paying for a hamburger with a hug. It's something people do all over the world. Go out for a meal with family or friends. Enjoy the food and give the waiter cash or a card at the end. Actually, not always. Some business people are letting customers pay in more creative ways. Paying for a hamburger with a hug. It's something people do all over the world. Go out for a meal with family and friends and enjoy the food and give the waiter cash or a card at the end.
Actually, not always. Some business people are letting customers pay in a more creative way. Questionnya adalah ini. What is the main topic atau idea sama saja of the text you just heard? Food. A. Creative payment. B. Go out for a meal with family. C. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Jika kalian menjawab yang B, betul. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Sudah jadi rahasia umum, ya enggak? Kalau kita membeli sesuatu, kita harus bayar. Dan biasanya bayarnya pakai apa? Pakai uang nih, ya enggak? Mau uangnya berupa cash, uang tunai, atau misalnya uangnya mau berupa kartu tidak tunai misalnya. Tapi ujung-ujungnya semua orang tahu, jika membayar sesuatu yang telah kita beli, selalu menggunakan uang. Tapi di sini itu beda. Di kalimat terakhir disebutkan, some business people are letting customer pay in more creative way. Ternyata ada cara yang lebih kreatif yang diberlakukan oleh sebagian pebisnis. Caranya apa? Ada macam-macam. Misalnya barter, misalnya bayarnya dengan menggunakan barang lain misalnya. Kalau yang di sini bayarnya seperti apa? Creative payment-nya seperti apa? Ada di judulnya. With a hug. Jadi kalian bayar hamburgernya itu dengan pelukan. Jadi sudah pesan, saya mau pesan yang large beef cheeseburger misalnya. Bayarnya seperti apa? Kalian peluklah yang jualannya. Nah, seperti itu. Ada? Ada. Apakah di kita ada? Belum. Siapa tahu nanti ketika kalian dewasa, kalian punya bisnis, cara pembayarannya, metode pembayarannya seperti ini. Ayo, kita coba ciptakan alat pembayaran yang baru, tapi harus sah ya. Okay, that's all for the material, both skill and listening topic. Barusan ini sudah bahas ya untuk topiknya dan untuk skill yang harus kalian kuasai di unit 7. The important part is the exercise. Yang paling pentingnya adalah apa nih? Exercise-nya, latihannya. Kenapa? Supaya kalian bisa mengukur pemahaman kalian tentang materinya seperti apa. All the exercises will be taken from your book ya, your textbook. Listen up. Yang pertama, ini dalam satu rangkaian ya. Page 86, Gold Experience Book A2+. Jadi buka halaman 86. Listen up-nya. Yang kalian nanti akan kerjakan ada di bagian 2. Listen and match the conversation 1 until 5 with the topic A to E. Part 3. Listen again. For each question, choose the correct answer. Ini adalah multiple choice. Multiple choice. And part 5, complete the questionnaire with adverbs. Kalau ada yang bingung, adverb itu apa? Adverb itu adalah keterangan. Keterangan itu ada macam-macam ya. Ada keterangan tempat, istilahnya adalah adverb of place. Ada keterangan waktu, istilahnya adalah adverb of time. Ada keterangan seberapa sering dilakukannya, frequent, itu disebutnya adverb of frequency. Jadi coba dicek lagi buku cetaknya supaya kalian lebih paham dengan apa yang dimaksud dengan adverb ya. Okay, that's all the materials. Once again, if you have question, ask. Further study, once again, is Unit 7, Listening. So, check out page 86. Buka buku textbooknya halaman 86 ya.
If you have any questions about the material, you can ask me via WA grupnya, or you can PC me, can private chat me. Mau Japrimisnya silahkan. All the materials will be uploaded in Sekolah English Listening Unit 7. Materinya akan Miss upload di sekolah kalian, di yang listening part ya, jangan sampai tertukar. And last one, the YouTube channel Miss Ria. Jika misalnya di sekolah ternyata tidak bisa di-play videonya, kalian bisa cek di YouTube-nya Miss Ria, karena Miss Ria juga akan upload videonya di channel Miss Ria, ya. So, end the lesson with a quote. Each new day is a new opportunity to improve yourself. Take it and make the most of it. Setiap hari adalah sebuah kesempatan baru untuk memperbaiki, meningkatkan diri kalian. Ambil kesempatannya dan lakukan yang terbaik sehingga kalian tidak menyesal di kemudian hari. Thank you for your attention. Stay safe, stay healthy, stay home, and God bless you.